Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, saya Dr. Andes Widiatmo Eko Putro MA, dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Untak, Surabaya. Perkenankan saya menjelaskan secara singkat mata kuliah yang saya ampu, yaitu Komunikasi Pariwisata. Dan video ini sengaja dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen sebagai bagian uji kerja atau unjuk kerja dalam Tridharma Perguruan Tinggi atau yang kita kenal juga dengan PDD UKT PT. Mata kuliah Komunikasi Pariwisata ini mempunyai bobot 3 SKS yang terbagi menjadi 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah dan tujuan mata kuliah ini adalah untuk memberikan pemahaman dan kemampuan kepada mahasiswa tentang pentingnya atraksi destinasi wisata dan objek wisata yang mencakup keunikan dan budaya sosial yang ada di masyarakat, terutama di masyarakat Indonesia. Selain itu, mata kuliah ini membahas tentang komunikasi dalam konteks pariwisata, mulai dari peran komunikasi dan wisatawan sebagai komunikan, penggunaan media komunikasi, kemudian juga dikaitkan lagi dengan efektivitas, sehingga tantangan yang muncul dalam proses komunikasi yang berkembang ujungnya adalah ikut serta mendukung pengembangan sektor pariwisata secara berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran atau CPL dibagi 3 pada sub CPMK 1 dengan bobot 15%, kemudian pada sub CPMK 2 dengan bobot 30%, dan yang terakhir pada sub CPMK 3 dengan bobot 55%. Sedangkan bentuk pembelajaran kuliah di mata kuliah Komunikasi Pariwisata ini yaitu dengan metode pembelajaran case based learning, tatap muka atau luring, dan juga daring menggunakan LMS platform Elitak Untak Surabaya, serta studi kasus dengan penugasan. Adapun penugasan terstruktur dalam bentuk praktikum baik individu maupun kelompok, yaitu dengan memetakan atraksi destinasi di ruang lingkup wisata atau destinasi wisata, baik di tingkat regional atau lokal maupun nasional. Dan penugasan ini adalah bagian dari sebuah proses pembelajaran yang sekaligus melakukan praktikum yang dilakukan baik itu individu maupun kelompok yang masing-masing mempunyai luaran-luaran. Salah satunya adalah pembuatan artikel di media massa dan YouTube, kegiatan masing-masing di YouTube masing-masing. Selanjutnya, mari kita saksikan cuplikan proses pembelajaran di kelas pada mata kuliah Komunikasi Pariwisata di pertemuan yang ke-5. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita pada hari ini, yang ini merupakan bagian penting dari proses mata kuliah Komunikasi Pariwisata. Untuk sekalian, tentu banyak hal yang kita harus pelajari, harus mengerti tentang apa itu komunikasi pariwisata. Oke, ada yang tahu komunikasi pariwisata itu apa? Mulai lupa. Oke, siap. Ya. Oke, komunikasi pariwisata adalah komunikasi yang selalu berhubungan dengan destinasi wisata.
Kalau kita bicara tentang komunikasi, maka yang harus kita lihat adalah bagaimana pesan yang disampaikan dari komunikator kepada komunikan. Komunikatornya siapa dalam komunikasi pariwisata ini? Adalah adalah pemilik atau yang menjalankan manajemen wisata. Sedangkan komunikan adalah pengunjung atau wisatawan itu sendiri. Oke. Nah, kita lihat berikutnya. Kemudian beberapa hal yang perlu kita harus pahami bahwa komunikasi pariwisata adalah kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata untuk rekreasi. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia kita mengenal adalah namanya pelancongan atau tourisme. Di kamus besar bahasa Indonesia adalah pariwisata. Sebelum kita masuk ke komunikasi pariwisata sendiri, kita bicara tentang apa itu pariwisata. Terus kalian, berkembangnya sektor pariwisata di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia punya potensi besar tentang kepariwisataan. Kenapa? Karena destinasi wisata di Indonesia itu sangat banyak. Karena kita terdiri dari beberapa pulau yang masing-masing pulau punya kearifan lokal, punya budaya lokal yang itu kalau dikemas sedemikian rupa menjadi objek pariwisata yang bisa kita jual kepada siapa? Kepada wisatawan, ya terutama ke wisatawan mancanegara. Baik, sekarang kita masuk ke materi inti. Apa itu komunikasi pariwisata? Komunikasi pariwisata apa? Jadi merupakan aktivitas manusia dalam menyampaikan informasi tentang perjalanan ke suatu daerah. Sekali lagi, komunikasi pariwisata adalah suatu aktivitas manusia dalam menyampaikan informasi tentang perjalanan ke suatu daerah maupun objek wisata yang akan dikunjungi. Kalau Anda sebagai mahasiswa berbicara tentang komunikasi pariwisata, apa sih yang mau Anda dapatkan dari destinasi wisata sebelum Anda mengunjunginya? Gengsi pasti paham lah. Informasi. Informasi apa yang Anda butuhkan pertama kali yang perlu Anda ketahui? Akses jalan atau infrastruktur. Oke. Misal kita ingin melakukan perjalanan ke Malang misalnya, Malang Selatan itu kan banyak objek wisata pantai ya, Balai Kambang dan seterusnya. Nah, akses menuju ke sana apakah sudah baik atau belum? Kita lihat dulu di media sosial atau media massa. Ternyata memang kalau kita perhatikan perjalanan itu menuju ke sana dari Malang ke Kabupaten Malang, saya kira tidak ada masalah. Tapi dari 20 sampai 20 km sebelum hampir pantai itu atau Balai Kambang itu jalannya masih rusak, masih dalam proses. Nah itu menjadi penting kita dapatkan informasi itu. Kenapa? Karena perjalanan kita supaya tidak terganggu. Kalau kita mengendarai roda 4 misalnya seperti apa, kalau kita berombongan roda 2 seperti apa, adakah opsi atau alternatif lain menuju ke sana? Ini perlu sekali kita dapatkan informasi. Itulah pentingnya komunikasi pariwisata. Apalagi selain peta jalan, informasi tiket masuk, berapa tiket masuknya kita harus sudah dapatkan. Karena hari ini semua kan serba digital. Dan berharap itu semua bisa terkonfirmasi dengan jelas kepada kita yang akan mengunjungi lokasi. Apalagi fasilitas.
fasilitas yang sampean butuhkan antara satu dengan yang lain kan tidak sama ya. Kalau menurut sampean pribadi apa? Minimal toilet umum. Toilet umum harus bersih atau biasa-biasa aja harus bersih? Sholat tempat ibadah. Oh iya. Kan malah sesuatu hal yang diinginkan. Oke, tempat ibadah. Terus kemudian toiletnya harus bersih, sampahnya juga harus clear. Seperti halnya kemarin pada saat Anda melakukan perjalanan wisata, ya tugas itu salah satunya kan Anda diminta untuk melihat, ya. Selain melihat juga menceritakan. Kalau itu tidak menceritakan minimal sampai sudah terlihat, oh ini lokasi dari lokasi wisata ini dibanding dengan yang lain itu bisa mana yang lebih baik. Oke, apalagi? Spot foto. Oke, anak-anak muda pasti ya biasanya sudut-sudut foto itu diperlukan. Paling tidak untuk apa? Untuk apa ya? Kalau kita kenal dengan sabta pesonanya Indonesia, itu apa? Pesona yang berapa? Pesona yang ke-7. Apa itu? Kenangan. Selain itu apa lagi? Tempat kuliner ada nggak? Kan penting itu. Jangan-jangan ini nggak ada kulinernya. Warung juga nggak ada, ya. Itu penting sekali. Sudah informasi tentang kuliner, jajanan yang tersedia di sana seperti apa itu juga menjadi strategi. Itulah komunikasi pariwisata sehingga tindakan pengunjung untuk melakukan perjalanan wisata ke daerah tersebut minimal 80% sudah terkonfirmasi dengan jelas. Tinggal pada saat untuk perjalanan, apakah informasi yang sampai dapatkan melalui website, melalui internet dan sebagainya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, dari sini ada pertanyaan. Oke, kalau belum berharap nanti ada pertanyaan. Oke, terus sekalian, ada hal penting yang kita harus ketahui adalah tentang komunikasi pariwisata itu sendiri. Ada 3 unsur yang perlu kita perhatikan adalah ada tujuan, ada ruang lingkup, ada pihak yang terkait. Nomor 1 adalah tujuan. Tujuan dari komunikasi pariwisata adalah menyampaikan informasi tentang produk atau produk wisata, membangun loyalitas pelanggan, meningkatkan interaksi serta membentuk citra positif destinasi. Oke, menyampaikan produk wisata. Yang jelas, produk wisata yang kita harapkan di lokasi wisata itu sudah dikelola sedemikian rupa, manajemennya bagus, tiketnya tidak mahal, layanan yang prima. Kalau itu yang kemudian kita dapatkan, maka itu akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pengelola pariwisata. Kemudian membangun loyalitas pelanggan. Apa yang diharapkan oleh pelanggan? Layanan yang baik, semuanya bisa terlayani dengan baik, sehingga otomatis itu menjadi bagian dari promosi tidak langsung kepada pengelola wisata. Kenapa? Karena loyalitas itu akan tersampaikan kepada orang lain yang itu menjadi tujuan akhir dari sebuah proses komunikasi pariwisata. Kemudian meningkatkan interaksi. Interaksi dimaksud apa? Interaksi yang dimaksud di dalam komunikasi pariwisata adalah melakukan silaturahmi dengan sesama pengunjung objek wisata. Karena pengunjung objek wisata itu tidak hanya dari satu tempat, tapi dari banyak tempat, sehingga dia bisa bertukar informasi tentang hal-hal yang terkait dengan objek wisata tersebut. Oke.
Kemudian tujuan yang terakhir adalah membentuk citra positif destinasi. Kenapa citra positif destinasi ini perlu ditonjolkan sebagai bagian dari tujuan komunikasi pariwisata? Karena kalau citra negatif yang timbul setelah Anda datang ke lokasi tersebut, maka itu menjadi promosi buruk bagi pengelola pariwisata. Ya contohnya tadi, sampahnya berserakan, tidak bersih, kotor, kemudian ada parkir liar, ada pungli dan sebagainya. Ya, mungkin fakta pesona itu masuk di dalamnya. Keamanan, kebersihan, kebingungan, apalagi itu juga terakhir kan kenangan pasti ya. Apa tadi? Ketertiban, keamanan, kenyamanan, keindahan, ya keramah tamahan. Ya, kalau itu semua minimal 7 saja terpenuhi, maka berharaplah citra positif itu tumbuh dari destinasi wisata. Kemudian kita masuk ke ruang lingkup dari komunikasi pariwisata, melibatkan komunikasi pemasaran, ya, komunikasi antar pribadi dan komunikasi di media sosial. Ruang lingkupnya apa? Pasti kita akan melibatkan yang namanya berkomunikasi dengan pemasaran. Tergantung pemasarannya apa, online kah atau face to face, ya, atau forum discussion group FGD atau apapun, gitu ya. Ini biasanya diselipkan. Bisa katakan juga, misalnya kita bicara Indonesia di forum-forum internasional, baik itu forum-forum internasional yang bersifat global maupun lokal misalnya, ya, antar negara ASEAN saja misalnya, maka pasti kita akan menyelipkan pengiriman promosi. Misalnya pertemuan tingkat dunia yang ada di Lombok, di Bali dan sebagainya pasti dikemas dengan nuansa-nuansa budaya, nuansa-nuansa kearifan lokal Indonesia. Itu menunjukkan bahwa ini adalah promosi tidak langsung. Sehebat apapun produk maupun destinasi wisata itu ada, tanpa dipromosikan orang tidak akan tahu. Apalagi di era digital hari ini semua serba terkonfirmasi melalui digital kita masing-masing, sehingga nggak mungkin tidak akan melakukan iklan untuk promosi. Ya, biasanya ini menjadi bagian penting untuk melihat apakah tujuannya kita capai. Kemudian ruang lingkup yang lain adalah komunikasi antar pribadi. Siapa itu antar pribadi? Adalah pemandu wisata. Penting sekali pemandu wisata itu. Apalagi tempat-tempat yang belum pernah Anda kunjungi, apalagi tempat-tempat yang ada mitosnya misalnya. Jangan sampai kemudian mitos itu menjadi bola liar manakala tidak ada tour guide. Ya. Kita akhirnya mempersepsikan diri gitu ya. Tiba-tiba ada yang namanya misalnya wisata destinasi Masjid Tiban misalnya, tiba-tiba muncul di tengah sawah. Itu kan nggak mungkin kan? Nah, kalau tidak ada tour guide-nya, ya kita kan mempersepsikan masing-masing. Gitu. Nah, oleh karenanya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, apalagi belajar tentang komunikasi pariwisata, ini menjadi penting. Jangan sampai kita juga salah arah, ikut-ikutan memitoskan yang sebenarnya tidak ada mitos. Ini pemandu wisata penting sekali. Pemandu wisata itu apakah 1, 2, 3? Tentu banyak. Apalagi destinasi wisata itu dikunjungi oleh mancanegara yang berbeda-beda negara. Contoh misalnya
Keraton Jogja, oke? Keraton Jogja. Kalau orang lokal sih no problem, bahasa kita sama. Tapi mereka ada datang dari Spanyol, ada datang dari Inggris, ada datang dari Rusia, Jepang. Yang kadang-kadang mereka juga tidak paham bahasa Inggris, maka mereka menyiapkan tour guide itu yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Misalnya bahasa Spanyol ada disiapkan. Kalau bahasa Inggris umum kan, bahasa Rusia, bahasa China, bahasa Jepang misalnya. Ini kan juga perlu, ya. Ini jadi tour guide itu menjadi penting. Kemudian, saudara sekalian, ruang lingkup yang terakhir adalah komunikasi media sosial. Bagaimana komunikasi yang dibangun di media sosial melalui digital itu bisa tersampaikan dengan baik. Contohnya apa? Contohnya menyampaikan informasi melalui internet, ya. Sehingga kita bisa melihat tujuan dari lokasi yang kita tuju itu apakah sudah sesuai. Ini harus muncul. Nah, salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah kalian kemarin pada saat kita tugaskan untuk melakukan praktikum, tujuannya adalah membantu mempromosikan melalui kanal-kanal yang Anda sampaikan di YouTube masing-masing. Itu tujuannya. Nah, tentu jumlah viewer maupun like itu yang di luar ketentuan kemarin selalu bertambah, berarti pengambilan gambar Anda, kemudian cara menceritakan Anda itu bagus, pasti mereka akan mereview apa yang sudah Anda lakukan. Tapi kalau bertahap aja ya berarti ya aja gitu ya, biasa aja gitu ya. Ya mudah-mudahan ini selalu berkembang terus. Gitu ya. Oke. Kemarin sudah ada berapa viewernya? 1.000. Hah? 1.500 yang jalan ya. Oke. Baik. Selanjutnya adalah poin yang ketiga adalah pihak yang terlibat. Siapa pihak yang terlibat di dalam destinasi wisata? Di dalam mengkomunikasikan tentang pariwisata? Pemerintah pasti, pengelola destinasi pasti, masyarakat lokal pasti, dan ujungnya adalah wisatawan. Kenapa pemerintah terlibat? Karena akses jalan menuju ke sana, izin dan sebagainya itu harus jelas. Kenapa? Karena ini harus diatur. Nggak semuanya masuk ke sana tanpa aturan jelas. Jadi pemerintah harus terlibat sebagai apa ya? Sebagai pembuat aturan, ya. Bagaimana aturan yang benar? Boleh nggak tempat wisatawan itu dijadikan tempat-tempat yang tidak sesuai, ya? Pengaturannya seperti apa? Kalau kemudian tidak diatur, maka yang terjadi akan terjadi kotak-kotakan, ya, karena semua mengklaim bahwa itu adalah wilayah. Seperti yang terjadi di mana? Misalnya di Tumpak Sewu, ya. Di Tumpak Sewu itu kenapa sih? Sudah ada tiket masuk, ada tiket masuk lagi kedua, tiket masuk lagi ketiga, dan setelah ditelusuri juga ternyata antara pemerintah daerah setempat dengan yang lainnya masih belum ada kata sepakat. Mudah-mudahan akhir-akhir ini kayaknya sudah mulai, jadi tidak ada klaim-klaiman, semua akan disatukan agar pemerintah sebagai pengambil kebijakan itu tidak salah. Kemudian yang lain adalah apa? Pengelola destinasi wisata. Siapa pengelola destinasi wisata itu? Masyarakat setempat, atau biasanya di desa itu ada BUMDes. BUMDes itu adalah badan usaha milik desa. Yang di dalamnya ada apa? Ada unit usaha yang namanya
kelompok Darwis, kelompok sadar wisata. Kemudian masyarakat lokal. Kenapa masyarakat lokal yang dilibatkan? Ya, karena wilayahnya diharapkan sumber daya manusianya mengambil masyarakat lokal yang tahu sejarahnya, yang tahu asal muasal wisata itu. Coba masyarakat lokal tidak dilibatkan, apa yang terjadi? Dia saling klaim, dia tidak mau mengalah. Itu punya saya, punya juga. Nih. Kemudian apalagi masyarakat lokal dilibatkan? Karena mungkin di destinasi wisata itu ada budaya, kearifan lokal wisdom, yang itu juga merupakan bagian dari destinasi wisata. Ada wisata budayanya, ya. Jadi dilibatkan masyarakat, sehingga masyarakat lokal di situ juga memperoleh hasil yang sama. Jadi berarti ibaratnya kecipratan lah dari apa yang dikelola oleh destinasi wisata. Kemudian yang terakhir adalah wisatawan. Ini menjadi tujuan akhir. Wisatawan itu kehadirannya memang sangat ditunggu di destinasi wisata itu. Mereka akan bercerita banyak tentang bagaimana wisatawan itu menceritakan tentang kondisi kearifan lokal yang di situ, destinasi wisata yang di situ, itu menjadi penting. Dari sini ada pertanyaan? Oke, yang terakhir adalah kenapa komunikasi pariwisata itu penting? Ya, Savitri. Kenapa komunikasi pariwisata itu penting? Oke, baik. Jadi, baik, terima kasih Savitri ya. Jadi, salah satunya adalah bagaimana memperkenalkan objek wisata itu agar orang lain tahu. Coba seperti ini contohnya, desa atau wisata nyambung, ya. Di luar negeri dikenal, tetapi masyarakat kita kan nggak paham. Ya, satu desa kecil di Nyambung, Bali, dia memperoleh namanya Best Country Award for Overall. CSR Excellent ya, dari Diageo Indonesia, ya, perusahaan yang bermarkas di London, Inggris. Itu tidak tahu, ya. Tapi adanya komunikasi pariwisata itu menjadi penting. Di mana dia? Di mana kita dapatkan informasi itu? Ya di media-media sosial. Oke ya. Baik. Ada pertanyaan? Betul ya? Baik, teman-teman sekalian, demikian kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan kalian semua paham. Kita berharap tidak saja ini menjadi penting, tapi paling tidak kita pelajari dengan baik sehingga nanti bisa diterapkan di waktu-waktu yang akan datang. Saya kira itu teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Kami akhiri dengan mengucap billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Demikian tayangan video singkat proses pembelajaran untuk mata kuliah komunikasi pariwisata. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat dokumentasi pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUK-TPT. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengucap billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.